sebagai larangan. Imamat 11 nomor 7, jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Kenapa kau makan? Tunjukkan datanya, tunjukkan datanya. Saya sudah bacakan tadi 11:7. Iya, mana? Ya saya kalau saya kenapa jangan saya kau tanya? makan babi karena itu haram bagimu. Abang tanya itu, saya kan bertanya dulu. Saya Anda tanya bisa menunjukkan dalil. Saya menunjukkan dalil. Imamat 11 nomor 7, jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Hewan yang kotor, habis hewan yang bau bangke, yang bangke, terus hewan yang hidup di dua alam. Itu dalil semua yang ada di Al-Quran. Mana dalilnya? Di surah berapa, ayat berapa? Abang hafal kan tentang surah Al-Quran? Berapa? Surah mana, ayat berapa? Saya tidak hafal dengan ada Ya surat sudah, ngapain kau bawa data? Masalahmu sekarang itu adalah Imamat 11 nomor 7. Itu masalahmu. Jangan kau bahas agama orang yang kau tidak tahu apa-apa. Bahas agamamu. Abang bilang tidak boleh membahas agama orang. Abang aja membahas agama orang. Gimana? Kamu sedang bertanya tentang Islam, kau tidak tahu dalilnya. Buat apa? Saya tahu bang, karena saya udah. Coba kau sebutkan surah apa, ayat berapa? Kalau abang ada sudah, Al-Quran. Kau ke gereja kau begitu. Kau ke gereja. Ada Al-Quran kan? Kau ke gereja berarti kalau gitu. Abang ada Al-Quran kan? Kau ke gereja. Kau yang bawa data ke sini. Kan? Iya, abang ada Al-Quran kan? Kamu bacakan kepada saya surah apa, ayat berapa? Ada Al-Quran saya. Ada Al-Quran saya nih. Nih Al-Quran. Buka tentang dalil yang ada 3. Kau tunjukkan, tinggal kubuka. Kau sebut tinggal kubuka. Surah apa, ayat berapa? Anda hafal Al-Quran berapa juz? Sekarang saya tanya. Kok malah udah nggak turun. Kamu ini. Turun, kamu ke gereja, jilat pantat pendeta supaya kau waras. Paham? Kalau saya berkata Kristen itu agama laknat karena memakan makanan yang diharamkan. Dalilnya Imamat 11 nomor 7, jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Yesaya 66 nomor 15, 16, 17. Aku Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi sampai mati semuanya. Itu dalil. Itu baru dibilang berdiskusi. Anda membawa data dari Quran. Ditanya surah apa, ayat berapa? Biar saya tahu. Supaya saya pastikan kalau kau itu betul. Tapi tidak bisa. Giliran saya mengatakan babi itu haram, saya tunjuk dalil kan? Gitu oteng. Makanya jangan kelamaan nyembah roh halus. Jadinya kau gini. Betul Gurunda. Izin Gurunda, bahwasanya kepiting itu menurut MUI, menurut lembaganya pengkajian pangan obat-obatan MUI itu halal Gurunda, karena kepiting bukan hidup di dua alam Gurunda. Ya kan sudah diajarin tadi si Cuplis tadi itu, si Toples. Iya. Tambaga Gimpe Ulu. Halo, selamat siang, selamat semangat terus. Iya, semangat terus bang. Iya bang, saya cuma mau tanya. Ini enggak ini sih, tapi yang saya tuh ya mungkin dia salah, dia nggak kasih hadis ya, tapi setahu saya Ardiansa tahu kalau di Ardiansa ya di Mojokerto ya itu banyak kepiting daratan. Artinya benar. Kepiting darat. Itu Lamongan, banyak Lamongan. Saya terlihat itu Lamongan itu hidup di darat. Artinya memang diternak di darat memang. Gundulmu, mana buktinya? Mana buktinya? Tunjukkan. Ada tapi nggak dimakan itu. Itu namanya apa ya? Nggak dimakan. Bukan kepiting itu. Bukan. Coba mana tunjukkan kepiting darat. Mana? Banyak itu jualan kiloan. Mana? Ardiansa ke Kodam nggak? Ke lapangan Kodam. Itu jualan banyak yang orang yang crispy jualnya. Memang itu fresh dari Lamongan itu. Saya nggak tanya itu. Mana kepiting hidup di diternak di darat mana? Di darat maksudnya, tapi dia di bawah tanah loh. Itu banyak. Iya mana? Mana datanya? Bukan masalah data. Ini kan tadi saya cuma teman saya kan bawa itu, tapi yang jelas kacau nih. Kepiting juga di daratan juga ada. Yang kedua kan Bang, cuma tadi kan memang benar kalau teman orang tanya, kalau memang enggak ini kan harus kasih edukasi, bukan berarti menghakimi sesama manusia. Terus boleh. Saya tanya, kan kepiting itu bertelurnya di mana? Saya tanya.
Yang jelas hidupnya di daratan Enggak, ada. saya enggak di tanya itu. daratan. Saya ya ini kan berkenaan tentang kehidupan kepiting. Saya tanya, bernafasnya kepiting menggunakan apa? Satu, silakan. Loh, kenapa di daratan ada? Loh, saya Banyak di tanya daratan. bernafasnya kepiting menggunakan apa? Jawab dulu. Jawab. Ya itu saya nggak paham sih kalau kesana. Yang jelas hidupnya di daratan. Itu ya. Dasar Jadi, kucluk. Makanya kalau nggak paham itu belajar dulu deh ya. Belajar Bang dulu Ardi. ya. Bang Ardi, mungkin orang-orang ini agak ya wajar ya kalau udah nyembah makhluk kebiasaan pasti berpikirnya kayak gitu. Jadi kalau bebek itu bisa berenang apa dia dua makhluk, Bang? Dua alam. Iya. Loh, tapi kan di Quran kan nggak tulis bebeknya itu. ya apa yang disebut. Bukan iya dua alam itu maknanya bisa hidup di dua alam, Bang. Ya jelaskan aja biar semua tahu itu. Iya, ini jelasin. ini dijelasin Jelasin. nih. Ini Tapi ya. kamu menghakimi manusia bagaimana? Iya, sabar. Ini MUI ya, MUI nih. Itu bukan Ini hakim. ini MUI, by admin MUI langsung nih. Ya, Ya. itu aja langsung kan enak. Iya, biar dibawa. dengerin kesimpulannya. Tahu dulu. Susah juga ya kadang kalau orang nggak mau belajar. Anakku, listrik nggak bareng saya. Duh, anakku. Cari Nggak bareng, kelemahan, sementara dia tidur sama babi, jelas-jelas sudah haram dimakan. Iya, Gurunda. Cuma kalau kami ini kan Kristen, jauh kan dari ngomong hukum. hakimi gitu, gak nyambung banget gitu. Loh, justru karena itulah bukti ketidakbenaran agamamu. Sebentar. Apa yang nggak benar? Orang kami itu Kristen, Bang Zuma. Kamu Nah kan itu dari dia, dulu. justru karena itulah ketidakbenaran agamamu, karena tidak punya tuntunan. Kalau tuntunan Bani Ishak haram babi, Bani Ya, iya. Ismail haram babi, Kristen Bani apa? Halalkan babi. Kunarion. Bani apa Kami Kristen itu hidup ini? karena iman. Jadi kami nggak potokan Iman. Kalau iman itu percaya kepada firman Tuhan, itu iman. Betul. Yang kamu maksud itu aliran kepercayaan. Mana ada iman di Ya Kristen? betul, karena kami mengikuti Kristus. Apa yang dikatakan Kristus itu? Yesus makan babi atau tidak makan babi? Yesus menjalankan hukum Taurat itu karena dia Nah, datang untuk berarti menjalankan Anda tidak hukum mengikuti kami. Yesus. Tadi mulut Anda mengatakan kami mengikuti Kristus. Lah, Kristus tidak makan babi. Iya, Bang Anda? Zuma. Yesus itu datang untuk menyatukan. Ngarang bebas. Dari mana Anda tahu? Pernah ketemu Yesus? Anda pernah ketemu? Loh, ya seperti yang di Alkitab mengatakan demikian. Di mana Yesus pernah mengatakan saya Kau bilang, datang saya menghalalkan bertemu babi? Di Yesus, mana? Bang Zuma ketemu Di mana? Di mana Yesus pernah menghalalkan babi? Di mana? Apa yang Tunjukkan masuk ke dalilnya. dalam? Loh, apa Ya, yang itu dari tidak luar ada masuk ke hubungannya dalam? dengan babi. hubungannya? Itu tak ada hubungannya. Matius 12 itu secara tidak ada dia. hubungannya dengan babi. Matius 12 itu hubungannya dengan najis. Cuci Iya, Bang, tangan sama atau tidak seperti cuci alkohol. tangan. Tidak ada hubungannya dengan babi. Sama Ngarang. seperti alkohol. Bukan ngarang. Ini juga Mana yang dalilnya deklarasi Yesus dia. menghalalkan babi? Coba tunjukkan ke saya. Kalau ada Yesus menghalalkan babi, sebentar sore saya video ya, saya live, saya pergi makan babi. Kalau ada dalilnya Yesus menghalalkan babi, mana dalilnya? Tunjuk ke saya sekarang. Mana? Saya beli peternak, saya lokasi wisata saya tutup, saya jadikan ternak babi. Kalau ada dalilnya Yesus makan babi, menghalalkan babi, mana? Ada? Kau itu anti Yesus. Kristen itu anti Yesus. Kristen itu menggunakan nama Yesus sebagai aksesoris supaya ajaran penyembahan kepada dewa itu bisa berjalan dengan mulus. Tuh. Orang Roma makan babi. Ketika ajaran Kristen diajarkan kepada mereka jangan makan babi, Roma mana yang mau jadi Kristen? Tidak ada. Oh, babi makanan kegemaran mereka. Makanya babi tetap dihalalkan oleh Paulus. Karena babi itu makanan kegemaran orang Roma. Sementara Paulus mengajar Kristen kepada orang Roma, bukan kepada orang Yahudi. Orang Roma tidak bersunat, makanya Paulus melarang bersunat. Jika kau menyunatkan dirimu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Paulus lagi cari muka kepada penguasa kala itu, yaitu Roma. Orang Roma tepuk tangan, hore, kita tidak boleh sunat, hore, babi tetap boleh dimakan. Itulah Paulus, itulah Karisteng. Sementara Yesus
Nggak boleh makan babi, haram hukumnya, nggak boleh. Bahkan dalam kitabnya Yesus, Yesaya 66, orang yang makan babi akan dibakar api dengan sehabis-habisnya. Sampai mutung, sampai hangus, sampai jadi debu. Tuh, jadi siap-siaplah pemakan babi dibakar api. Itu dalil. Tuhan akan datang dengan nyala api dan pedang terhunus untuk melenyapkan banyak orang yang mentahirkan diri mereka kepada taman Teos dan mengikuti seseorang yang makan babi dan binatang-binatang menjijikkan serta balau, tikus, padale, pararang, kuda nil dan seterusnya. Nah, itulah kalian. Siap-siaplah kalian. Siapkan diri kalian. Makanya beberapa hari yang lalu kutanya sama Kepas, kau pergi ke LBK, lembaga tenaga kerja, kau bikin las bentuk baju, las untuk supaya kalian anti api. Kau bikin baju yang terbuat dari baja, dari helmnya sampai sepatunya, kau bikin persiapan untuk menahan api yang akan Tuhan bakar kepada orang-orang Kristen. Pasti laku itu. Karena Tuhan akan datang membakar pemakan babi itu, Bang. Bang Zuma tahu nggak, di samping itu Anda menghakimi Kristen, sedangkan Anda sendiri dari kaum Muslim sendiri mengikuti hukum Taurat, termasuk hukum moral, hukum seremonial. Itu Anda masih masuk. Kalau Kristen itu kenapa tidak mengikuti hukum Taurat itu? Kenapa Kristen tidak memakai hukum moral? Lalu hukum dari mana? Lalu hukum dari mana Kristen ini? Hukum seremonial. Itu ya hukum dari mana? Hukum sipil tuh udah nggak pakai. Iya, sekarang Kristen ini hukum dari mana yang dipakai? Ya Kristus itu data yang menggenapi, yang disempurnakan oleh tubuh Kristus. Nah, itu ajaran siapa itu? Itu yang ngajarin kayak gitu siapa? Itu ajaran siapa itu? Kalau kamu masuk patokan kepada hukum Taurat itu tidak bisa menyelamatkan, termasuk sampai sekarang saya kata lihat siapa? Umat Muslim Kata masih siapa hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan? Kata siapa hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan? Tidak bisa. Yesus sendiri mengatakan hal demikian. Yesus ketika ditanya oleh orang-orang yang ada pada masa itu, coba kau baca Matius 19. Guru, apa yang harus sabar dulu. Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk ke dalam surga? Yesusnya menjawab apa? Hukum Taurat. Lakukan hukum Taurat. Loh, kok sekarang Anda mengatakan hukum Taurat tidak menyelamatkan? Anda ini siapa? Coba Bang Juma bacanya semuanya. Sekarang Yakobus ini apa? Yakobus 2 ayat 10 mengatakan apa? Oh, Yakobus apa itu? Yakobus itu apa? Parongko. Itu Yakobus itu apa? Yakobus itu apa? Yakobus itu apa? Kedatangan digenapinya demikian. Enggak, saya tanya itu Yakobus itu apa? Yakobus. Itu hukum sekarang yang berlaku, hukum 10 perintah. Itu Yakobus siapa? Itu firman Tuhan kah? Firman Tuhan lah. Masa firman setan? Sejak kapan Yakobus itu Tuhan? Yuk, jangan Bang Mangrove, ada pantun satu untuk abang. Ada aktor terseret dan terjatuh. Jedor, mencret nggak tuh? Sejak kapan Yakobus itu jadi Tuhan? Sejak kapan? Yang saya tanyakan firman Tuhannya. Bang Juma, sekarang saya tanya, 10 hukum perintah Allah itu ditulis langsung dari 2 jari Allah kepada Musa, itu berlaku untuk seluruh umat, bukan Kristen toh. Itu Anda juga bisa melanggarnya. Mana? Di mana tertulis hukum Taurat itu? Tolong jangan bikin kesalahan fatal yang lebih parah lagi. Di mana tertulis hukum Taurat itu untuk seluruh umat manusia? Memberikan 10 hukum perintah Allah itu bukan itu di mana tertulis untuk seluruh umat manusia? Di mana tertulis hukum Taurat itu untuk seluruh umat manusia? Termasuk saya baca salah satunya, hormati orang ini, hormati orang tua. Bebas. Saya tanya di mana hukum Taurat? Demikian. Saya tanya, jangan bicara tanpa akal. Ini saya bicara dengan manusia kan? Iya kan? Memang Anda sendiri sekarang kamu tunjukkan, tolong tunjukkan di mana dalilnya hukum Taurat itu untuk seluruh umat manusia. Ya Yakobus tadi, kalau saya kasih Yakobus Anda nggak mau, bagaimana menurut setan terima apa? Saya tanya hukum Tauratnya, bukan Yakobus. Dibaca dulu, dibaca. Yakobus itu siapa rupanya? Dia itu siapa Yakobus ini? Pemimpin gereja. Ngapain kau bawa-bawa Yakobus pemimpin gereja? Yang saya tanya hukum Taurat ini mana tertulis untuk seluruh umat manusia?
Jangan Ya kau 10 bawa perintah Allah, Yakobus. dibaca lah. Cari aja di situ 10 perintah Allah. Nah itulah kau kan, itulah Kristen. Selalu berkata sesuatu yang tak ada dalilnya. Itulah disebut Kristen antikristus, karena berbicara tidak ada dalil, seenak perut seperti babi, asal tak ada dalil, tak ada dalil, tak ada dalil. Orang beragama itu kudu ada dalil. Ada firman Tuhan. Kau bawa firman Yakobus. Yakobus itu pemimpin gereja. Cobalah, kau kan manusia kan? Pakailah akalmu. Bicarakan agamamu. Kalau agamamu itu betul, maka landasan apapun dari agamamu harus berdasarkan akal. Karena untuk membedakan antara hewan dan binatang dan manusia hanya akal. Kalau Anda berbicara agama tanpa akal, berarti agamamu hanya cocok untuk hewan, tidak cocok untuk manusia. Paham? Sesuatu yang tidak ditelaah dengan akal hanya cocok untuk binatang. Loh, Segala bagi sesuatu Bang yang Zuma- untuk manusia pasti untuk akal, pasti akal filternya. Bagi Bang Zuma baru Yakobus itu bukan firman Tuhan. Apa yang bukan firman Tuhan? Seluruh Injil Yakobus firman Tuhan. itu putra dari Zebedeus dan Salome. Satu Iya, lubang kamu- rame-rame. Pahami dulu. Dia itu adalah saudara Yohanes. Dia bukan Tuhan. Jadi perkataannya bukan perkataan Tuhan, kecuali Tuhan Anda adalah anaknya Salome. Baru ketika saya tanya, mana dalilnya? Hukum Taurat itu untuk seluruh umat manusia. Dalilnya mana? Anda tunjukkan Salome, anaknya Salome, Yakobus. Saya tidak minta itu, Bung. Yang saya minta peruntukan hukum Taurat. Berarti Tuhan yang harus berfirman. Taurat ini untuk seluruh umat manusia. Mana? Yang kau tunjukkan malah pernyataan anaknya Salome. Gimana ceritanya? Salome kok berfirman? Anaknya Salome berfirman, nggak cocok, Bung. Makanya beragama itu harus pakai akal. Kalau agamamu tidak dinalar dengan akal, agamamu hanya cocok untuk binatang, bukan untuk manusia. Ya macam seperti kalian lah. Coba kalian yang benar. Saya cuma tidak menuduh, tapi Anda selalu aja menghakimi Kristen. Emang Anda benar kalau bagi Kristen? Enggak jauh, Yesus sendiri menghakimi kalian. Aku tidak mengenal Kristen, enyalah daripadaku. Semua Kristen adalah pembuat kejahatan. Matius 7 nomor 22 sampai 23. Yesus yang menghakimi kalian. Bahkan Paulus pun ikut menghakimi. Galatia 2 nomor 14. Orang yang hidup tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Di mana perginya orang kafir? Surga atau neraka? Neraka. Berarti Paulus mengatakan Kristen adalah orang-orang neraka. Menghakimi. Paulus yang menghakimi kalian. Galatia 2 nomor 14. Kafirlah orang yang hidup tanpa sunat. Nah, kau sunat gak? Kristen sunat gak? Pendetamu sunat gak? Berarti kau itu diajari orang-orang penghuni neraka. Makanya di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah orang Farisi, orang ahli Taurat, orang munafik, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Yerusalem menjadi pengikutnya. Setelah menjadi pengikutnya menjadi orang neraka, menjadi orang neraka. Kau jadikan dia orang neraka, kau bentuk dia jadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa orang Farisi? Siapa ahli kitab? Siapa orang munafik? Meninggalkan Yerusalem, mendirikan agama di luar Yahudi. Paulus, apa nama agamanya? Kristen. Mana dalilnya? Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah tokoh dari sekte Kristen. Dalil. Makanya saya bilang kalian itu aneh. Dalil Bibelmu yang menghantam kamu. Tiap hari kau ditampar sama Bible, tapi tidak sadar-sadar juga. Kenapa? Karena kamu itu lebih percaya kepada anaknya Salome daripada ucapan Elohim. Masa kan saya minta, mana dalilnya? Kalau Taurat itu untuk seluruh umat manusia. Ada, Bang, di mana? Yakobus. Yakobus itu anak Zebedeus. Istri Zebedeus itu namanya Salome. Mamanya Yakobus namanya Salome. Yakobus menulis surat. Suratnya itu bukan firman Tuhan. Yang saya minta firman Tuhannya. Kau kasih tulisan anaknya Salome. Mana ceritanya? Bang Zuma ada rooftop pakai genteng. Oi Bang Zuma, mangrove sudah oleng. Bukan oleng, saya kan mendengar biar dia bernarasi, kan dia mengerti dengan pengertiannya sendiri. Gitu Bang. Mana saya harus mengerti dengan apa yang dia katakan. Tapi kenapa mangrove? Kenapa namanya Salome itu?
Saya pun Salome kasih itu nama kalau tanya Salome. Ardiansa nggak tahu. Ardiansa coba, ada dari Jawa tahu nggak Salome? Kalau saya tahu karena Satu, Kupang sama satu sama lubang dengan rame-rame Sulawesi toh. sama. Salome itu Cilo. Kalau di Jawa itu namanya Cilo. Ini Cilo? Bang Cilo, iya. Kalau di Kalau di tempat tempat- saya Galimpong Kalora, tempat kepiting bertelur. Iya memang betul Bang, cuma ngomong tuh kalau Salome itu kalau di NTT sama Manado itu namanya Cilo, kalau di Jawa itu Cilo. Bang Ardiansa nggak tahu, pura-pura dengar. Kalau tapi di tempatku, ini Galipong. mangrove, banget. satu lubang rame-rame, perempuan itu loh. apa itu telur puyuh maksudnya? Perempuan itu di Telur ini puyuh kan, ditusuk jadi sate itu baru rame-rame gitu maksudnya. perempuan itu kau nggak paham pesun. Jangan diperjelas Bun, udah kita lanjut aja diskusi. Ya. Oke, Ya, lanjut. next apa tanggapannya Mang Ruf? Mari panas keoten di bawah. Lanjut. Enggak panas, nggak apa-apa Bang, cuma nggak apa-apa, santai lah. Halo. Atau Ya, Bang, Victor ada sama bertanya, yang mau Bang. ditanggapin? Victor, Saya tanggapi cuman kasih masukan ke Bang Zuma karena hari ini Bang Zuma juga belum tahu gelar-gelarnya Yesus Kristus, makanya kalau berkaitan dengan tradisi Yahudi, tulisan Injil Alkitab, Perjanjian Lama sama Baru, Bang Zuma belum mengerti. Ya kalau secara bernarasinya benar, bacanya benar, tapi belum mengerti apa yang dimaksud dengan firman Tuhan itu sampai sekarang. Kalau Jadi Bang mengerti Zuma, itu, sayangnya Abang. Anda bersuara tapi tidak dapat mengerti kembali apa Oke bang, kata-katanya. oke bang. Orang mengerti itu pakai tumit, lutut, gusi atau akal. Ya. Harusnya akal, tapi Anda tidak Akal. masuk di wilayah itu. Ya. Akal. Oke, akal. Artinya di Kristen itu tidak ada paham, tidak ada mengerti, karena Kristen tidak pakai akal dalam beriman. Coba, ada nggak Kristen menjadi Kristen karena akal? Nggak ada. Orang menjadi Kristen karena percaya. Percaya saja, bukan karena akal. Akal itu, paham itu dari akal, bukan dari lutut, bukan dari tumit. Ketika Anda mengatakan Bang Suma tidak paham, berarti Bang Suma tidak menggunakan akal. Nah sekarang Anda berakal enggak? Ketika saya minta, mana dalilnya Tuhan mengatakan hukum Taurat itu untuk seluruh umat manusia? Anda tunjukkan Yakobus. Siapa Yakobus ini? Anaknya Zebedeus. Nama ibunya Salome. Yang saya minta firman Tuhannya. Jangan kau sebutkan tulisan bapak-bapak gereja. Yakobus itu bapak gereja di Yerusalem, katanya. Tapi kebenarannya masih abu-abu. Yang pasti dia adalah anaknya Salome. Kan bukan itu yang kuminta. Kalau Anda berakal, maka ketika berbicara mengenai Torah, maka harus landasan pijakannya adalah Tuhan yang berfirman kepada Musa. Faktanya, Ulangan 33 nomor 4. Hukum Taurat hanya untuk Bani Yakub saja. Tuh. Itu baru dibilang firman Tuhan yang berdasarkan dari kitab Yahudi. Kalau Anda imani. Ulangan 33 nomor 4, hukum Taurat hanya untuk Bani Yakub. Ente bukan Bani Yakub, Karisteng bukan Bani Yakub. Jadi tak ada hukum Tuhan kepada Karisteng. Karisteng itu penyembah dewa. Tidak ada hukum Tuhan dari perjanjian lama untuk Karisteng, nggak ada. Cuman Karisten supaya dianggap ajaran nyembah dewa itu sebagai nyembah Tuhan, diambillah kitabnya orang Yahudi dalam bentuk terjemahan untuk membungkus kepaganan agama Karisteng. Begitu. Masa ada Nabi mengajarkan nyembah manusia? Nabi mengajarkan makan babi. Nabi mengajarkan tidak bersunat. Mana ada? Gak ada itu. Keturunan Abraham hanya mengentaskan dua ajaran. Apa itu? Yudaism dan juga Islam. Yudaisme dari keturunan Yehuda dan Israel itu disebut kemudian di dalam kitabnya Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Tuhan mengadakan perjanjian kepada Bani Israel, Bani Yehuda. Tidak ada bani lain. Hanya kepada mereka, yaitu aku Tuhan akan memasukkan hukum Taurat ke dalam setiap batin mereka. Mereka siapa? Bani Israel, Bani Yehuda. Kristen Bani apa?
Jadi hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel dan Bani Yehuda. Jadi Ishak keturunannya mengajarkan Yahudi. Ismail keturunannya mengajarkan Islam. Kristen siapa yang mengajarkan? Paulus. Nah, Paulus Bani apa? Bani Roma. Bani Roma. Kisah para Rasul 20 berapa itu? 28. 28. Aku terlahir sebagai orang Roma. Gitu, Berkeluarga Bos. negaraan Roma. Dan kelahiran Roma. Terima kasih Bang Rendra, barakallah. Gitu saudara. Jadi Kristen ini agama yang dibuat sendiri di bangsa Romawi, di kerajaan Romawi, di kekaisaran Romawi, supaya agama nyembah dewa itu bisa dihilangkan kesannya, maka diambillah kitabnya Yahudi sebagai topeng. Cuma satu kali yang saya mau katakan kepada Bang Suma ya, Rasul Paulus itu Anda boleh merendahkan beliau, tapi beliau lebih hebat dari Nabi Muhammad kalau mau dibilang. Oh, nggak bisa, nggak boleh. Apa yang Anda buktikan? Saya bisa buktikan kalau Oke, mari kita buktikan. Mari kita buktikan kalau gitu. Anda bercerita, Masya Allah. Anda bercerita, ini bidadari yang datang ini, gimana ini? Wow, Anda keren. bercerita, Sukron. Anda bercerita kepada saya, kepada kami di sini, terkait apa? Terkait dengan pengajaran Paulus tentang kedua orang tuanya. Bisa nggak? Saya juga akan membahas pengajaran Nabi Muhammad tentang kedua orang tuanya. Bisa nggak? Supaya kita seimbang nih. Ya bisa. Oke. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum sempat berbakti kepada kedua orang tuanya. Beliau meninggal saat bapaknya Abdullah, beliau lahir saat bapaknya Abdullah sudah tak ada. Jadi beliau tidak sempat mengabdi kepada bapaknya bernama Abdullah. Setelah usia 5 tahun, ibunya Siti Aminah meninggal. Beliau belum bisa berbakti kepada ibunya. Akan tetapi Rasulullah berbakti kepada seluruh keluarga dari bapak dan ibunya. Itu akhlak beliau. Nah sekarang giliran Anda. Apa yang Paulus lakukan untuk ibunya dan bapaknya? Silakan. Ya kalau lihat ini seorang, kalau Paulus seorang pemimpin di gereja Kristen mula-mula, setelah percaya kepada Yesus, Paulus sendiri mulai, kita lihat di kisah para Rasul 9:22 ya, itu Paulus sendiri udah dijanjikan Allah sejak dikandung ibunya. Jadi kalau dijanjikan sebagai apa? Ya bahwa dia akan mengikuti Kristus, dia akan percaya dan bertobat. Faktanya pernah tidak dia bertemu dengan Yesus? Ya memang nggak bertemu, tapi kan berarti dia bohong. Berarti Paulus itu dipilih dari sejak dalam rahim ibu sebagai penyesat. Mazmur 58 nomor 3 nomor 4, Tuhan memilih penyesat dari sejak dalam rahim ibunya. Berarti pengakuan Paulus Galatia 1:15, aku dipilih dari sejak dalam rahim ibu, dipilih sebagai penyesat. Dah, selesai. Kalau dia tidak dipilih sebagai penyesat, kenapa dia nggak berdakwah bersama dengan Yesus? Kenapa justru menjadi musuhnya Yesus? Ya setelah itu kan dia bertobat Bang Cuma, makanya saya ceritakan. Katanya dipilih dari sejak dalam rahim ibu. Iya, makanya saya mau baca, mau kelebihan. Jangan lihat dari negatifnya aja Bang. Loh, dipilih dari sejak dalam rahim ibu berarti dia sebagai rasul. Yesus pernah bertobat nggak dari dosa-dosanya Yesus? Pernah nggak? Siapa? Yesus. Iya, pernah nggak dia bertobat? Yesus pernah berdosa. Lihat dari mana Yesus berdosa. Makanya itu karena Yesus dipilih dari sejak dalam rahim ibu untuk menjadi orang yang suci, menjadi nabi, menjadi orang pilihan. Paulus pun mengaku orang pilihan, tapi dipilih sebagai apa? Mazmur 58 penyesat itu dipilih dari sejak dalam rahim ibunya. Yesus mengaku, waspadalah kepada penyesat
yang datang dengan memakai namaku. Penyesat mengaku bertemu dengan aku di padang gurun. Penyesat mengaku bertemu dengan aku dalam bilik. Siapa yang menuliskan surat 13 buku dari hasil bertemu dengan Yesus di padang gurun dan bertemu Yesus dalam bilik? Itu siapa? Paulus, Mangrove. Mangrove ini. Mangrove, Paulus. Jawab. Udah nyerah ya, Mangrove. Udah nyerah. Bang Angkat Mangrove, bendera silakan. putih, Mangrove. Mau aku panggilkan 911? Iya, Mangrove. Sini bendera putih mau, Mangrove. Angkat benderamu, Mangrove. Nyerahlah. Ayo. Daripada kau mati. Mangrove. Mangrove. Mangrove ini orang baik. Ayolah bang, Silakan. Daripada kau mumpung mati di situ. masih rohmu masih di jasad, bertobat. Oh ya, ya maaf masih jalan. Ya gimana Bang Zuma? Maafkan lagi. Siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun? Ya, Karena Paulus. Yesus mengatakan penyesat itu mengaku bertemu dengan saya di padang gurun. Itu siapa? Itu Paulus. Berarti penyesatnya adalah Lah, itu kan banyak saksi ya, bukan Paulus sendiri loh. tidak ada masalah saksi. Yesus berkata penyesat itu mengaku bertemu dengan aku di padang gurun. Betul, tapi kan harus diingat bahwa itu Yesus sendiri mengatakan, Paulus, kenapa engkau Nah, justru itu pengakuan Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Berarti dia penyesat. penyesat ini? Penyesat itu tanda-tanda penyesat menurut Yesus. Penyesat itu mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Anda malah cerita, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Berarti Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Berarti penyesatnya adalah Bang Mangrove, kalau diskusi tapi akalnya nggak dipakai. Jangan deh ya, jangan. Ya, itu kan bebas saja menurut Bang Zuma, kan terserahlah, orang kami nggak bukan percaya menurut itu. saya, saudara. Yesusnya yang memberikan, Yesus yang memberikan kisi-kisi bocoran kepada pengikutnya. Wahai pengikutku, jadi apabila ada orang berkata dia bertemu dengan Yesus di padang gurun, jangan kau pergi ke sana. Atau dia berkata dia bertemu dengan Yesus di dalam bilik, jangan kamu percaya. Itu bocoran dari Yesus. Makanya orang Yahudi menampiling Yesus Paulus ketika dia mengaku bertemu Yesus, ditampar, bertepak, pembohong, kami nggak percaya. Karena murid Yesus sudah dipesan, jangan kau percaya ketika ada orang yang mengaku bertemu dengan saya. Sebab saya nanti datang di akhir zaman. Bukan saat-saat sekarang ini. Nanti di akhir zaman baru saya datang untuk yang kedua kalinya. Jadi kalau ada yang mengaku bertemu dengan saya, jangan kau percaya. Buktinya setelah Paulus bertobat, pengajarannya sama seperti apa yang Kristus ajarin gitu. Coba di mana Bagaimana Yesus mengajarkan makan babi? Loh, itu beda. Kamu kan harus paham, itu nggak boleh jalan ke sana dulu. Tadi Bang saudara Zuma ngerti. mengatakan setelah Paulus bertobat ajarannya sama. Yesus Ini kan mengajarkan Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Paulus mengatakan dengan matinya Yesus batal semuanya. Mana yang betul? Anda mengatakan sama, padahal bertentangan. Bukan batal, maksudnya digenapi, dan hukum Taurat yang menurut sipil. Lo dengar dulu. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas pohon, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah yang ada di dalamnya.
Karena dia penyesat. Makanya dia batalkan firman Tuhan karena dia penyesat. Yang bisa membatalkan firman Tuhan hanya penyesat. Kecuali Tuhan itu sendiri. Di mana Tuhan membatalkan hukum Tauratnya? Gak ada yang dibatalkan, memang digenapi, Bang Zuma. Kalau tidak dibatalkan, berarti orang Kristen tidak makan babi. Tidak dibatalkan. Hah? Itu bukan dibatalkan, disempurnakan kok. Masa dibatalkan? Kok disempurnakan? Jangan makan babi. Begitu disempurnakan, makanlah babi. Gimana sih? Nah itu buat Israel aja, hukum Taurat bagi Israel. Ya, buat Israel saja. Lalu Kristen ini punya hukum dari mana? Ya hukum orang nggak berlaku. Iya enggak, sekarang Kristen ini nyembah Yesus, makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu. Itu hukum-hukum itu dari mana Kristen Makanya dapatkan? Bang cuma baca Yakobus 2 ayat 10, coba dibaca. Anaknya Salome lagi yang dibawa. Kenapa kau bawa Salome? Tadi kamu kasih dalil, kamu mau milih-milih, mau saya kasih dalil untuk berarti saudara membatalkan hukum Tuhan dengan hukum Yakobus, gitu. Itu memang bukan membatalkan hukum Tuhan sama hukum Yakobus. Memang digenapi semuanya. Loh, mana? Maksudnya digenapi gimana? Ya digenapi sama Kristus itu sendiri. Orang kamu nggak digenapi, maksudnya digenapi gimana? Babi haram. Kalau digenapi jadinya apa? Yesus tidak mengajarkan hal demikian bagi Kristen. Lalu kenapa kau makan babi kalau Yesus tidak mengajarkan? Loh, maksudnya bagi Kristen kan bebas saja, apa yang dari luar masuk ke dalam itu. Itulah yang saya tanya, Bung. Kristen yang bebas-bebas saja ini dapat hukum dari mana? Siapa yang mengajarkan Kristen bebas-bebas saja? Hukum kasih. Free will. Kasih itu adalah hukum Taurat. Baca Matius 22 nomor 34. Gimana? Loh. Iya. Bagaimana Anda bisa hukum kasih itu adalah hukum Taurat. Anda baca di dalam Matius 22. Saya bacakan pada Anda. Apa yang dikatakan Yesus? Ketika orang Farisi mendengarkan Yesus membuat orang-orang Saduki bungkam, berkumpulah mereka. Seorang di antara mereka, yaitu seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus untuk mencoba Yesus. Guru, hukum manakah yang terutama dan yang dalam hukum Taurat? Hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus, kasihilah Tuhanmu. Betul. Yang itulah hukum yang utama. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Itulah hukum yang kedua. Nah, ini kata Yesus, kepada hukum inilah, kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab nabi-nabi. Berarti kasih itu adalah hukum Taurat, betul? Itu memang betul itu. Itu bukan sehukum. Ini apa 10 apa hukum Taurat? Itu hukum perintah Allah. Mulai goyang ginjalmu. Ginjalmu mulai pindah-pindah, loncat-loncat. Jantungmu pindah ke dada kanan. Ini Yesus mengatakan kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat. Betul, berarti kasih itu adalah hukum Taurat. Betul, itu yang paling digenapi. Itu dari ayat nomor 1, 2 itu, Bang Juma. Berarti kasih itu hukum Taurat atau bukan? Ya termasuk, Bang. Tapi jangan gitu. Jangan kau bilang bukan. Jadi kasih itu adalah hukum Taurat. Sekarang hukum Taurat batal atau tidak? Ya enggak lah. Ya, Efesus 2 nomor 15. Bisa kau baca? Bang Juma baca dulu Yakobus 2 ayat 10. Yakobus anaknya Salome, ngapain kau bawa-bawa? Iya, kamu nggak baca. Kamu coba baca biar kamu kenal lah. Yakobus itu bukan firman Tuhan, Cak Ayu. Yakobus itu perkataan bapak-bapak gereja. Dia itu adalah anak Zebedeus, anak dari Salome. Salome tidak melahirkan Tuhan. Jangan kau bilang Yakobus Tuhan juga. Makin banyak Tuhanmu itu. Maunya kamu yang apa? Ikuti maunya milih-milih. Saudara, kamu ini beriman kepada siapa sebenarnya? Kok jadinya Yakobus lagi yang kau pakai bantah firman Tuhan? Yesus Kristus. Di mana Yesus mengatakan babi halal?
Ya Di mana? babi halal lah, halal. Saya cari ya. Di mana dalilnya Yesus mengatakan babi halal? Saya carikan ya. Saya punya aplikasi satu aja lah di ini. Bisa nggak? Saya Ya, ambil. carilah, cari sampai Boleh. gigi Jangan habis, diturunin. gugur satu persatu minta permisi. Cari di mana Yesus menghalalkan babi. Ku bilang kalau ada dalilnya Yesus menghalalkan babi, sebentar ini saya ke rumah makan babi. Saya buka kamera. Na'udzubillah min zalik. Tapi apalah daya, saya komitmen. Kalau Anda bisa menunjukkan Yesus menghalalkan babi, sebentar ini saya pergi kemudian di rumah makan babi. Buka kamera. Astagfirullahaladzim. Saya tidak makan, tapi saya pakai kuah babi untuk cuci muka. Serius. Ya di Markus Bang Zuma, Markus 7 sampai 19. Markus berapa? Markus 17. Markus 17. Nomor berapa? Markus 7 ayat 15 sampai ayat 17 sampai 19. Oke, sampai nomor 19. Oke ya. Kita Markus lihat 7 ayat 15 sampai 19 ya, dibaca. Markus 7. Ya. Oke. Kita baca ya. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kemudian tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahami? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tapi ke dalam perutnya yang dilebuang di janban. Lalu demikianlah ia menyatakan semua makanan. Lah, ini yang mengatakan ini bukan Yesus, ini Markus yang mengatakan itu. Markus yang berkata, demikianlah Yesus menyatakan semua makanan halal. Itu Markus yang mengatakan, bukan Yesus. Di mana Yesus mengatakan makanan semua halal? Di mana? Ini yang mengatakan ini, demikianlah Yesus menyatakan semua makanan halal. Ini fitnahan Markus. Markus ini Anda tahu siapa? Baca dulu dari awal, dari awalnya udah benar kan, makanya bacanya pelan-pelan dan Enggak. Markus yang mengatakan dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Itu kata siapa? Siapa yang mengatakan Yesus menghalalkan semua makanan? Siapa yang mengatakan itu? Markus. Karena Markus. Yang saya tanya Markus atau Yesus? Ya itu dari perkataan Yesus sendiri, tapi kan ditulis oleh Markus. Mana ada Markus sendiri yang menulis demikianlah Yesus menyatakan semua makanan halal. Mana Yesus mengatakan babi halal? Ya makanya baca tadi loh, halal kok babi sih? Mana ada tulis babi? Tidak ada memang babi di situ. Markus mengatakan demikianlah Yesus menyatakan semua makanan halal. Ini Markus makin rakus. Iya, jadi apapun yang masuk ke dalam perut itu kan nggak bisa diharamkan. Kecuali di mana di hati. Markus 7 ini bercerita tentang halal haramnya babi? Enggak ada. Kamu tahu nggak cerita, saudara? Markus 7 ini bercerita apa coba? Ya tentang apa perbuatan tentang apa? Atau tentang hal-hal yang tidak bisa, yang menurut manusia itu salah. Contohnya kamu bilang makan babi, apapun yang mau makanan kayak itu, tentang apapun yang mau masuk ke dalam perut itu semuanya halal, kecuali apa yang keluar dari perut. Artinya perkataan yang keluarnya dengan pikiran yang kotor itu semua haram, karena tergantung pikirannya, baik apa buruk itu. Tergantung ucapan seseorang. Markus 7 itu tidak ada bercerita tentang babi. Itu bercerita berbeda dengan makanan babi. Itu tidak sedang membahas tentang babi. Tak ada cerita babi di situ. Orang-orang Yahudi itu tidak membahas. Orang-orang Yahudi itu tidak akan pernah menghalalkan apa yang diharamkan. Ini itu cerita kan menegaskan kepada hukum Taurat, Bang Juma. Kamu nggak paham ya? Itu kenapa? Konteksnya tentang apa? Baca dulu lah. Anda lucu. Bukan Markus lucunya, 7 Anda sendiri nggak paham. Bagaimana Anda bisa memahami itu? Dengar, orang Kristen bertanya tentang itu, tentang babi itu ya fokus ke situ. Bukan harus sebut kaki 4, babi hutan. Markus 7 ini bercerita babi atau bukan?
Ya bukan, terasa itu secara general untuk apapun yang seluruh apa yang masuk dalam tidak. perut. Coba kau baca dari nomor 1-nya. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat ke Yerusalem menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang murid Yesus makan dengan tangan najis. Yes, Apa yang betul. dimakan oleh murid Yesus? Babi. Bukan apa yang aku tahu. Nah, kamu bukan. tahu konteks. Sebentar dulu. Bukan babi kan? Konteks. Bukan babi Dulu kan? Orang sebentar Bang Juma. Kalau kepada hukum Taurat itu berkaitan dengan orang murid Yesus itu dulu mereka memakan cuci tangan di apa? Tapi Yesus mengatakan tidak demikian. Karena mereka terlalu patut sama hukum Taurat itu. Berarti di sini Hukum membahas sipil. halal haramnya babi atau bukan? Ya itu tergantung sama itu secara general. Tidak Yesus ada mengatakan masalah bahwa- babi di sini. Ini masalah najis atau bukan Iya. najis, betul? Karena mereka sesuatu harus makan cuci tangan, jadi antri-antri gitu lah. Ini ada kaitannya dengan babi atau tidak? Ya tidak berkaitan, tapi itu semua Tidak masuk berkaitan. secara general. Ya. Lalu yang mengatakan dengan demikian dia telah menghalalkan semua makanan itu siapa? Ya Yesus sendiri yang mengatakan demikian. Nenek Mukiper, Markus, pengarang Bible. Markus ini muridnya Yesus. Iya, tapi apa yang dikatakan apa yang mereka? Ya, Coba- mereka coba, menulis sesuatu lanjut, sesuai dengan apa Mang Rob, yang didengar. Mang Rob, baca Ya, ini sekarang Bunda, 20-21. Bunda Rama, kamu nggak ngerti apa-apa sama Bang Sekarang Juma. begini, saudara. Sekarang begini, umat Islam kan mengharamkan babi. Tiba-tiba saya dan murid-murid saya makan tanpa cuci tangan. Kemudian datang orang-orang yang di luar kelompok daripada saya mengatakan, kenapa muridmu kemudian makan tanpa cuci tangan? Saya mengatakan bukan yang masuk ke mulut yang najis, tetapi yang keluar dari mulut itu najis. Tiba-tiba ada yang menulis, dengan demikian Bang Suma telah menghalalkan babi. Apa nyambungnya? Ya karena kamu nggak ngerti tradisi Yahudi, Bang Juma. Kenapa saya yang tidak mengerti kamu boleh sih? baca, tapi kamu sendiri nggak ngerti hukum Taurat itu. Sekarang dengan tradisi orang Yahudi boleh nggak makan babi? Budaya Sekarang orang Yahudi boleh nggak makan babi? Ya nggak bisa mereka, karena hukum Taurat Nggak berlaku boleh. bagi mereka. Terus kenapa Markus menuduh Yesus mengatakan boleh makan babi? Yesus menggenapi semuanya, bahwa semuanya tidak benar. Menggenapi Karena semuanya. itu yang diselamatkan oleh Menggenapi. manusia. Kok menggenapi? Iya. Kok jadinya makanan haram jadi halal? Bang Juma kan berdiskusinya sama saya orang Kristen. Bagaimana saya tidak Oh menerima iya, hukum Anda sipil Kristen Yahudi. memang Anda itu pemakan babi, bahkan Nah, dalam itu. tubuh Anda itu separuh babi. Betul, Tapi nggak yang saya apa-apa. bahas ini Begitu saya terima, Bang. ajaran Tapi kalau- Yesusnya yang kubahas, bukan ente. Kalau ente saya paham, ente itu pemakan babi. Loh, Saya kamu paham. bilang aja, Yang Bang saya Juma bahas begini, Bang ini Juma. bukan ente. Bang Juma yang bilang saya bahas begini, Yesus. saya mau mengikuti ajaran Yesus. Ya jelas. Yesus tidak makan babi, muridnya tidak makan babi. Hukum sipil itu diakhiri sama Hukum sipil. Iya. Kamu tahu hukum Yesus hukum mengatakan Taurat itu di terdiri dalam dari Matius berapa 5. bagian? Matius terdiri dari 5 berapa bagian? nomor 19. Barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, Ya, dia akan menempati Kamu neraka. baca Yakobus, kamu nggak mau baca gimana sih? Yakobus itu bukan ajaran Yesus. Saya kasih dalil tapi kamu nggak mau, makanya saya bernarasi liar aja biar Anda paham. Yakobus, kutanya dulu sama aku. Saudaraku ini, Yakobus itu siapa menurut Yesus? Ya, Yakobus itu semua biarpun bagaimanapun yang di dalam Alkitab itu perkataan Yesus, firman Tuhan semuanya diilhamkan sama Roh Kudus. Mati meja. Kamu kan nggak percaya. Orang kamu nggak percaya Kristus karena kamu sendiri nggak ada Roh Kudusnya. Bagaimana kamu bisa percaya dan bisa menurut? Apalagi itu Roh Kudus? Iya, karena kamu nggak percaya apa yang sama bilang Yakobus, kamu nggak paham. Matius, kamu pakai Bang Zuma. Yakobus ini siapa? Yakobus ini siapa? Kutanya dulu samamu. Yakobus murid Yesus lah. Yakobus murid Yesus. Ya. Yakobus kamu katakan sebagai murid Yesus. Iya. Oh, Yesus mengajarkan kepada Yakobus untuk makan babi. Ya tidak demikian. Nah. Yesus mengajarkan Yakobus untuk membatalkan Torah. Bukan Taurat tuh saya udah 3 kali saya ucapkan bahwa saya mengatakan bahwa Taurat tuh bukan dibatalkan, digenapi.
Bagaimana bisa ndak Anda membedakan antara digenapi dengan dibatalkan? Digenapi Apa yang dibatalkan? akar Mana yang katanya dibatalkan? genap. Ya digenapi, Oke. ya disempurnakan oleh Yesus. Disempurnakan. Oke, disempurnakan. Babi haram ketika disempurnakan menjadi apa? Ya bebas. Sekarang itu bukan diselamatkan. Berarti bagi bukan digenapi, berarti dibatalkan. Kuclok. Apa yang dibatalkan? Kan itu bukan masalah makanan doang. Ini masalah kepada iman. Mama. Iman itu yang menyelamatkan orang itu masih Kristus. Bukan Taurat. Yesus berkata, barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Penggenapannya adalah ketika orang makan babi membatalkan Taurat, tidak lagi mengharamkan babi, maka penggenapannya adalah orang itu harus masuk neraka. Kata siapa? Kata Yesus. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terendah atau terhina di dalam kerajaan langit alias neraka. Barang siapa yang terciduk memakan babi, berarti penggenapannya dia masuk ke dalam neraka. Itu baru disebut penggenapan. Haramnya babi ketika digenapi kok jadi halal. Kalau menggenapi itu artinya melengkapi. Kalau membatalkan itu yang tadinya dilarang sekarang tidak lagi. Itu berarti membatalkan. Contoh, rakyat Indonesia harus patuh kepada larangan melintas tanda-tanda rambu lalu lintas seperti lampu merah. Barang siapa yang melanggar lampu merah akan dikenai hukum, denda, sanksi. Itu. Ketika digenapi, maksudnya digenapi adalah dihapuskan hukum itu. Orang sudah bisa nyebrang, kemudian lampu merah. Itu bukan digenapi, itu dibatalin. Itu bukan digenapin itu. Yang dikatakan digenapi adalah pada saat ada orang yang melintas lampu merah, tabrak, kemudian dia dikasih sanksi, dia disel, dia dibayar denda karena nabrak orang, karena melanggar lampu merah. Dengan dia membayar hukuman, itu baru disebut penggenapan. Itu penggenapan, melengkapi dari hukum yang sudah ada. Jangan kau melintasi lampu merah. Ada yang melintas, penggenapannya apa? Ditilang. Itu penggenapan. Bang Juma, jangan engkau membatalkan hukum Taurat. Ketika ada yang membatalkan, maka dia akan menempati neraka. Nah, Kristen membatalkan, penggenapannya apa? Kristen masuk neraka. Jangan kau melanggar lampu merah. Penggenapannya adalah membongkar tiang lampu merah. Saya dulu Bang Juma. Parah kali orang ini. Saya dulu Bang Juma. Bang Juma, maksudnya dari penggenapan itu bukan masalah tujuan hanya masalah urusan makanan, itu nggak penting. Yesus datang itu untuk menggenapi semua nubuatan tentang dirinya. Yesus mengatakan Matius 5 dulu. Ucapan Yesus. Saya dulu lah. Barang siapa yang meniadakan, barang siapa yang membatalkan, barang siapa yang menghilangkan, melenyapkan setitik pun dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada anaknya, kakaknya, bapaknya, kakeknya, opungnya, tantenya, maka dia akan menempati tempat terendah alias neraka. Itu kata Yesus. Maka barang siapa yang meniadakan haramnya babi, maka dia kemana? 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 Neraka. Silakan Anda robek mulut Anda dengan mengatakan, oh itu kan sudah digenapi. Apanya yang digenapi? Genapi itu berarti melengkapi. Bang Zuma, bagi umat Kristen, umat yang percaya itu digenapi itu bukan masalah. Ini masalah iman. Umat yang percaya. Masalah keselamatan. Iya, keselamatan umat itu sendiri bukan masalah urus makanan. Hanya gara-gara babi bukan urus makanan. Hukum Taurat itu tergantung dengan hukum makanan atau tidak? Ya terhukum, tapi itu tidak terikat, Bang Zuma. Itu pintar. Itu pintar. Tidak terikat sama itunya. Yang lebih penting sekarang Yesus mengatakan, meskipun yang paling terkecil, makanan
babi haram itu besar atau kecil? Ya besar bang, bukan besar. Kecil. Berarti barang siapa yang menghalalkan makan babi, maka dia akan menempati neraka. Itu dalilnya. Matius 5 nomor 19. Makanya orang Kristen itu diusir di Matius 7 nomor 22, 23. Karena Yesus mengatakan, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa Kristen dianggap sebagai pembuat kejahatan? Karena Kristen anti terhadap ajaran Tuhan, anti terhadap Tuhan. Kristen lebih memilih menyembah makhluk halus yang ngaku-ngaku sebagai Yesus di Pulau Patmos. Itu Bang. Bang Juma. Bang Juma. Yuk. Bang Juma kan tadi ini kutip dari Matius. Saya tanya, Matius siapa? Tadi saya mau sebut Markus, Yakobus kan nggak mau nih. Anda dibenarkan dari Matius. Dari tadi saya dengarnya Anda banyak menggunakan Matius. Itu dibenarkan. Kalau saya sebut Markus, Lukas, Yakobus, kamu nggak mau. Bagaimana? Maksudnya gimana sih? Penulis Matius mengaku melihat Yesus bersama dengan Matius. Di mana dalilnya? Matius 9 nomor 9. Apa yang dikatakan oleh pengarang Matius? Coba Anda baca di sana. Kata dia di dalam Matius 9. Coba Anda baca. Ada nggak yang bisa baca? Matius 9. Penulis Matius sendiri yang berkata bahwasanya dia melihat seseorang. Yesus setelah pergi dari situ, Yesus melihat seseorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu Yesus berkata kepada orang itu, ikutilah aku. Maka berdirilah Matius, lalu mengikuti dia. Ini pengakuan penulis Matius. Berarti penulis Matius ini melihat Yesus bersama dengan Matius berdasarkan Matius nomor 9. Matius 9 nomor 9. Nah, di situ di Matius yang saya katakan tadi, Matius 5 19 itu tinta merah. Berarti menurut Matius itu perkataan Yesus. Sedangkan Yakobus, ada nggak Yakobus itu bercerita tentang perkataan Yesus? Ada nggak? Ada nggak tinta merah di Yakobus? Coba tunjukkan ke saya. Yakobus 1, salam dari Yakobus, hamba Theos dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Ada nggak di situ ucapan Yesus? Ini surat, salam dari Yakobus. Ini surat kepada yang terhormat, bapak-bapak, ibu-ibu, kepala pekda, kepala gimpe, penjual tarajung, onde-onde di tempat yang ada di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai percobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu penghasilan ketekunan, dan biarkan ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna, utuh, kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmah, hendaklah ia memintakan kepada Theos yang memberikan semua itu dengan murah hati, dengan membangkit dan tidak mengungkit-ungkitnya, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ini apa ini? Ini apa? Apa ini? Firman Tuhan kah atau apakah? Anaknya Salome ini menulis apa ini anaknya Salome? Sabda Yesus kagak, firman Tuhan juga kagak. Ini cuman surat pribadi kepada jemaat yang ada di tanah perantauan. Ini surat. Anaknya Salome bikin surat. Bukan firman Tuhan, bukan juga sabdanya Yesus. Jadi tidak bisa kau bantah pernyataan-pernyataan Tuhan dengan surat-surat kepompong yang ditulis oleh Yakobus. Kau carikan saya tinta merah di Yakobus kalau Anda temukan. Dari Yakobus 1 sampai kepada Yakobus 5, tidak ada sederet kata pun yang berasal dari Yesus dengan tinta merah. Kau cari sekarang. Yakobus 1 sampai Yakobus 5, kalau ada tinta merah di sana, saya lagi-lagi ke rumah makan menu B2, saya pakai kuahnya untuk cuci muka. Kalau ada, carikan saya tinta merah sabda Yesus di surat Yakobus 1 sampai Yakobus 5 kalau ada. Tidak akan Anda temukan. Berarti Yakobus ini murni karangan Yakobus anaknya Salome. Jangan kau bawa-bawa untuk membantah firman Tuhan atau sabda Yesus. Tak bagus. Sedangkan Matius itu tinta merah, pengakuan Yesus sendiri. Aku Yesus berkata, barang siapa yang meniadakan hukum Torah, meskipun yang paling terkecil loh, lalu mengajarkan kepada orang lain,
maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit alias neraka. Nah, kamu menghilangkan Torah, kamu tidak lagi Sabat, kamu tidak lagi menyembah Elohim, kamu tidak sunat, kamu makan babi, kamu makan pararang, kamu makan padale, kamu makan biawak, kamu makan monyet, makan gorila, semua kau ambat. Itu sudah melanggar perintah Tuhan, itu sudah menghilangkan hukum Torah. Maka kata Yesus, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Makanya kalian diusir ke neraka. Itu dalil, Bung. Jangan kau bawa-bawa Yakobus anaknya Salome. Gak lucu, diskusi agama kok bawa surat pribadi. Ya, saya kira begitu untuk sementara. Saya ibadah dulu, silakan dilanjut dengan guru-guru saya yang ada di sini. Demikian. Bang Mangrove.